Sama seperti lagu dulu, bangun tidur pun terus mandi. Mereka mandi, mereka segar. Terapi mandi subuh sejak dulu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang baru dipelajari orang Barat. Mereka mengajarkan terapi mandi subuh dengan air dingin segar bugar. Mana buktinya? Nih, sudah beberapa kata sambutan, tidak ada satupun yang menuntut tertidur. Matanya segar bugar. Mereka berprestasi, tubuhnya bersih, badannya sehat. Mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Menjelang azan subuh, setelah mereka bangun, mandi, gosok gigi, segar, mereka baca Quran. Menjelang azan subuh, mereka bersolawat, berganti-gantian melantunkan solawat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka melantunkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama azab itu turun, naikkan ke bumi ini. Kenapa azab tidak jadi turun? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka masih sedang beristighfar. Setelah itu mereka tetap sarapan pagi. Karena kalau tidak sarapan, mereka tidak bisa masuk pelajaran ke kepala mereka. Sesuai isi kepala dengan isi perut. Di sini perut, di sini kepala. Jangan sampai di sini kepala, di sini juga perut. Lalu kemudian setelah itu mestinya hari ini mereka masuk kelas, tapi mereka rela mengorbankan kelas mereka karena kedatangan ujian akhir semester. Karena semua isi ceramah ini insya Allah akan masuk ujian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka bukan berprestasi lalu kemudian disematkan titel, lalu kemudian prestasi dari mulai zahir, batin, bukunya diperiksa. Asfaraka kukumu, inna syaitana yaq'udu ma qala minha. Saya masih ingat dulu di pesantren itu semua diperiksa, dari mulai rambut sampai gigi, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf, Ustaz Abdul Somad tadi sholatnya di rumah kiai, tetap berjamaah kami. Karena kalau kami masuk masjid, masuknya cepat ke masjid, cuman keluar dari masjid ini lama. Banyak jebakan-jebakan Batman. Santrinya sayang semua sama Ustaz, semua ingin bersalaman, semua ingin mengambil barokah-barokah para ulama, para kiai, para ajengan. Mereka adalah yang dididik untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprestasi luar biasa. Jadi apa standar prestasi menurut pesantren Miftahul Huda 2? Prestasi adalah ketika mampu mengendalikan diri sendiri. Itulah prestasi. Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya bangun pagi? Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya untuk mandi pagi? Berapa orang tua yang sanggup mengajarkan anaknya untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk beristighfar sebelum azan subuh? Sulit orang tua melakukan itu. Tapi ketika dia serahkan anaknya ke pesantren, anaknya mendapat label santri, maka mereka mengamalkan itu 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun lamanya. Setelah keluar mereka dari pesantren ini, mereka adalah orang-orang yang mandiri. Mandi sendiri. Mandiri. Mereka tidak perlu lagi dibangunkan, karena mereka adalah orang-orang yang Allah bisa karena biasa. Mereka terbiasa, pakaiannya putih bersih, pecinya ada yang hitam, ada yang putih. Mereka adalah anak-anak yang terpilih luar biasa. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Miftahul 2 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jangan lupa potong videonya, upload ke Instagram, ke YouTube, subscribe, like, and share.
berhasil di pesantren selama 6 tahun lamanya. Zahir batin mereka sehat, kepala mereka diisi dengan nahu, sharaf, mantik, ma'ani, bayan, balaghah, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah. Diisi pula dengan ulumul hadis, mustalahul hadis, rijalul hadis, muskilul hadis, mukhtaliful hadis. Diisi pula kepalanya dengan aruf qawafi, diisi kepalanya dengan tajwid, tahsin Al-Qur'annya, hafalannya luar biasa. Lalu kemudian ada pula tafsir wa ulumul Qur'an. Maka setelah itu silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang karena kau tahu di mana letak saraf. Dan ikut jejak Kiai Haji Agus Malik di bidang tarbiyah. Saya sibuk di bidang harakah, ikut gerakan Kiai Haji Nonom Hanafi, harakah menggerakkan jamaah. Saya mau sibuk di bidang siasah, tinggal ikut jejak Kiai Haji Rujhanul Ulum di bidang siasah. Mereka tidak pernah kelahi. Tidak pernah Kiai Ugu mengatakan, ngapain sibuk di pesantren aja, mesti sibuk di siasat. Dan Kiai Agus Malik juga tidak berkata, ngapain jadi Kiai cuma sibuk di siasat. Mereka berbeda jalan, tapi tujuan mereka adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang kumaksud dalam hidup ini adalah engkau ya Allah, dan ridhamulah yang kucari. Kalau sudah dapat ridha Allah, surga sudah pasti di tangan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada di antara santri ini yang akan menjadi tentara. Nampaknya enggak banyak yang mau. Tapi kalian mesti ada yang jadi tentara, anakku. Supaya apa? Supaya ketika aku yang ceramah, kalian yang mengawal, sehingga yang gila-gila jadi waras. Oh, kalau begitu Ustaz Abdul Somad menyepelekan brigade santri. Tidak. Ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Harus ada di antara anakku yang jadi polisi. Harus ada di antara anakku yang menjadi dokter spesialis. Banyak yang mau. Dari bunyi aminnya kelihatan. Tapi pesantren tetap tidak kalian tinggalkan. Dokter spesialis punya tempat praktek hebat, tapi juga punya pondok pesantren. Setuju? Malahan dokter spesialis itu pesantren yang luar biasa. Tahfizul Quran, yatim piatu, fakir miskin, gratis semuanya. Siapa yang tidak senang? Impian masa depan. Waktu kalian punya pondok pesantren, kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi pengacara, kalian jadi hakim agung, kalian menjadi dokter, kalian punya rumah sakit. Ketika itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi saya tidak sedih. Sebab apa? Sebab pahala kalian mengalir ke makam Abdul Somad. Inilah namanya multi level marketing. Bukan 5%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 10%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 50%. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Abdul Somad dapat 100%. Nampaknya banyak yang tak setuju. Anak-anak gue yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya ucapan ini akan terjadi pada diri kalian. Di saat itu barulah kalian ingat, oh, ini yang disampaikan Abdul Somad beberapa tahun yang lalu untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Nanti gajah umurnya sama dengan manusia, matinya 60-70 tahun. Tapi gajah begitu lahir sempoyongan tegak berdiri langsung lompat bisa lari. Tapi manusia tidak begitu. Dia mesti merangkak, dia mesti belajar duduk, dia mesti belajar berdiri. Setelah itu baru berlari. Proses manusia lambat. Mengapa manusia lambat? Karena dia mesti diisi dengan ilmu pengetahuan.
mesti diisi dengan akhlakul karimah. Di pesantren inilah kalian dididik. Akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, didiknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa nanti kalian belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, gak masalah, karena kalian sudah kuat dalam bidang mazhab Syafi'i. Diawali dari matan takrib, lalu kemudian fathul qarib, lalu kemudian naik kepada i'anatul talibin, lalu kemudian kalian selesaikan mahalli. Setelah itu baca kitab-kitab besar, lalu kemudian setelah itu bisa membaca kitab 4 mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd, lalu kemudian membaca fikih mazhab yang lain. Gak apa-apa untuk muqaranah, perbandingan, itu adalah kekayaan fikih. Tapi kalian sudah punya pegangan, kalian seperti pokok kayu, akarnya tunggal, menghunjam ke bumi, tapi pucuknya ke atas. Kalian akan dikenang sepanjang zaman. Kalian akan menjadi pemimpin negeri ini, insyaallah. Amin.